Kalau dilihat dari peraturan atau dari sistem ini kan memang kita bicara berkaitan dengan hak begitu ya Pak, Ya, dan hak ini juga adalah bentuknya uang uang begitu. ya. Yang pastinya pasti cukup banyak begitu yang Nah, berkepentingan ya, begitu kan. Nah, salah satu yang patut untuk dicermati adalah berkaitan dengan sanksi sanksi. ketidakpatuhan dari LMK itu sendiri. Apakah memang ada sanksi konkret yang disiapkan DJKI bagi LMK yang terbukti lalai atau sengaja tidak melengkapi data pendistribusian royalti seperti yang diatur dalam Permenhub? Ya, jadi tadi dilakukan audit penggunaan data, penggunaan lagu, kemudian audit terkait dengan data pencipta, kemudian audit terkait dengan distribusi di LMKN dan bagaimana LMK juga mendistribusikan kepada pencipta. Nah, di sini fungsi pemerintah sebagai regulator dan pengawas tentu mengawasi ini. Nah, kita bekerjasama tentu dengan LMKN apabila ada LMK tidak tertib mengelola ini, ada aduan, tentu kita lakukan verifikasi, teguran, bahkan bisa kita bukukan sementara aktivitasnya, dan apabila memang tidak terjadi perbaikan yang signifikan, bisa kita sampaikan rekomendasi kepada Pak Menteri untuk dicabut izin operasionalnya. Jadi ini sudah diatur dalam Permenkum nomor 27 tahun 2025. Ini baru nih, tanggal 7 Agustus. Kita benar-benar komitmen dari Pak Menteri untuk menata terkait dengan royalti ini sebaik mungkin dan transparan dan akuntabel. Ya. Oke, baik itu tadi berkaitan dengan sanksi yang diterapkan untuk ketidakpatuhan Ya. gitu. Lalu pertanyaan saya selanjutnya berkaitan dengan ini cukup banyak ditanyakan oleh masyarakat yaitu nasib dana unclaim. Mungkin jika royalti tidak dapat didistribusikan karena data yang tidak lengkap atau misalnya pemilik hak tidak terdaftar, kemana aliran dana tersebut dan bagaimana mekanisme pengelolaannya, Ya, Pak? unclaim terjadi, kenapa terjadi? Pertama, data penggunaan lagu tidak jelas. Kemudian ciptaan tidak dicatatkan. Nah, ketika misalnya pelaku usaha atau penyelenggara event menyalurkan distribusi dan ditarik distribusi dan mau disalurkan, nah di sini kendala. Ya akhirnya terjadilah unclaim royalty. Tentu di sini kalau pencipta tersebut dia bergabung dengan LMK, LMK bisa sebagai kuasa usahanya untuk melakukan membantu memverifikasi. Tapi kalau dia tidak bergabung dalam LMK, nah di sini dana unclaim tadi, unclaim royalty tadi tetap berada di LMKN hingga yang pencipta tersebut mampu membuktikan bahwa karya tersebut merupakan ciptaannya dengan data penggunaan yang valid, barulah itu disalurkan. Kalau nggak tetap menjadi dana unclaim. Dan ini dana unclaim harus selalu disampaikan kepada publik dan perlu diketahui LMKN ini harus diaudit setiap minimal setahun sekali dan hasil auditnya harus disampaikan kepada publik, harus tertib baik secara administratif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi sehingga dana unclaim ini dalam waktu paling lama 2 tahun. Ya, mereka yang mengaku bahwa ini lagu mereka ya harus bisa membuktikan itu merupakan ciptaannya. Oke, berarti kalau dari penjelasan Anda dari dua pertanyaan saya tadi bisa dikatakan bahwa sistem yang sudah disiapkan oleh pemerintah atau lewat DJKI adalah di mana memang pembuat karya dan juga penggunanya harus proaktif begitu ya untuk melaporkan apa yang digunakan dan juga tadi kalau kita lihat dari peraturannya ini harus datang dari aduan. Ya, jadi aduan umumnya terkait dengan sengketa kekayaan intelektual itu atau pelanggaran intelektual itu diatur dalam sebagai delik aduan. Deliknya delik aduan. Aduan. Nah, dan perlu kami sampaikan kepada pemirsa juga kepada Dina bahwa ekosistem terkait dengan royalti ini itu berbagai macam ragam. Ya, pemerintah menurut saya ekosistem ini punya tanggung jawab yang sama besarnya ya untuk membangun sesuatu proses penarikan pengelolaan royalti secara baik. Pertama dari pemerintah, ya kita sekarang diminta oleh Pak Menteri untuk segera membangun PDLM, Pusat Data Lagu dan Musik. Nah ini sebagai fondasi terkait dengan tata kelola menurut saya. Kemudian nanti LMKN harus membangun SILM, Sistem Informasi Lagu dan Musik. Kemudian nanti pengguna juga harus membangun log sheet elektronik untuk memudahkan dalam proses penggunaan lagu. Dan sebaliknya juga LMK sebagai nanti penyalur royalti kepada pencipta, sebaiknya juga membangun aplikasi yang bisa menginformasikan kepada pencipta ketika misalnya royalti datang dan bagaimana terkait dengan informasi ini bisa secara real time diketahui oleh pencipta. Nah di sini ekosistem ini semuanya bertanggung jawab
tidak bisa hanya pemerintah, dan perlu diketahui royalti bukanlah pajak, tapi itu hak para pencipta, para hak pemilik terkait ya, untuk mendapatkan dari hasil karya intelektualnya. Oke. Baik, dari yang tadi Anda jelaskan adalah berkaitan dengan database dan juga informasi, baik untuk pengguna karya dan juga pencipta karya. Apakah memang ini sudah berjalan, Pak? Bagaimana pelaksanaannya, Ya, implementasinya? tentu kita ketahui bahwa ini sekarang sedang berproses menuju arah kebaikan. Tadi kami sampaikan dulu ada Permen Kumham nomor 9 tahun 2022, sekarang sudah ada Permen Kum nomor 27 tahun 2025 sudah ditata. LMKN lah suatu lembaga ya, badan pemerintah non APBN yang bertanggung jawab untuk menarik, menghimpun dan menyalurkan. Jadi tunggal dia sekali lagi menarik, menghimpun dan menyalurkan. Menyalurkan ke LMK, selanjutnya LMK nanti menyampaikan kepada pencipta. Nah, di sini kolaborasinya, kemudian nanti di sini LMK juga harus bertanggung jawab kepada penciptanya. Nah, harus ada informasi yang terbuka. Semua LMK juga harus diaudit setiap tahun, hasil auditnya terus harus disampaikan kepada publik, bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Jadi trust building yang perlu dibangun di sini. Ya, kalau tanpa ada trust building mungkin agak sulit ya. Mungkin. Dan yang pasti nampaknya kalau dari penjelasan Anda juga butuh waktu juga untuk beradaptasi bagi masing-masing stakeholder yang terlibat begitu ya? Ya, perlu adaptasi, dan yang bisa menjawab semua ini adalah pertama keinginan kita, kemauan kita untuk membenahi, dan sistem elektronik, sistem digital itu sebagai suatu keharusan menurut saya. Sehingga bisa terlihat transaksinya dan semuanya bisa merasakan, dan ini luar biasa nih, tidak hanya hak moral terlindungi dengan pencatatan hak cipta, tapi hak ekonomi. Nah, luar biasa industri musik akan maju kalau ya ini bisa dikelola dengan baik. Dan harapan kita terus akan maju ke sana. Mari kita benahi ya, pemerintah hanya ingin melihat semua para entitas ekonomi kreatif ini bisa semakin sejahtera ke depannya.